Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Cerita kali ini berasal dari Ayu yang dialami pada tahun 2017. Ayu merantau ke Jakarta setelah diterima kerja di sebuah perusahaan. Dari kantor, ia dapat fasilitas tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Apartemen itu cukup besar, terdiri dari beberapa tower, ada mall di bagian bawah, kolam renang luas, dan area laut buatan. Buat Ayu yang sebelumnya tinggal di daerah, tempat itu terasa baru dan berbeda dari lingkungan yang biasa ia lihat. Hari-hari awal di apartemen, Ayu lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Sepulang kerja, ia kadang turun ke mall atau sekedar jalan-jalan di sekitar area apartemen. Di akhir pekan minggu pertama, Ayu memutuskan untuk berenang di kolam renang apartemen. Waktu itu masih pagi, sekitar jam 10. Kolam renangnya cukup besar dan terbagi beberapa bagian. Saat berjalan ke area kolam, Ayu melihat satu kolam kecil yang dipasangi garis polisi di sekelilingnya. Ayu sempat memperhatikan beberapa detik, bertanya-tanya dalam hati, kenapa sampai ada tanda seperti itu di kolam renang. Tapi karena tidak ada siapapun yang bisa ditanya, ia tidak memikirkannya lebih jauh. Ayu kemudian berenang beberapa putaran. Setelah sekitar 20 menit, ia berhenti dan bersandar di pinggir kolam. Posisi tubuhnya mengapung, dengan kepala disandarkan ke bibir kolam. Di belakangnya ada beberapa pohon kamboja, membuat area itu terasa agak sepi dibanding bagian kolam lain. Saat sedang diam, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari belakang. Ayu kaget dan langsung menoleh. Di belakangnya terdapat seorang remaja perempuan. Usianya kira-kira sekitar 17 tahun. Rambutnya sebahu dan terlihat masih basah. Wajahnya pucat tapi rapi. Ia hanya memakai pakaian renang dengan kacamata renang yang diletakkan di dahi. Remaja itu menyapa Ayu dengan nada santai, lalu bertanya apakah Ayu baru tinggal di apartemen tersebut. Ayu menjawab seadanya. Dari obrolan singkat itu, Ayu tahu kalau remaja tersebut sering datang ke kolam sendirian. Ia mengaku tinggal di salah satu tower yang letaknya tidak jauh dari situ. Mereka mengobrol ringan di pinggir kolam. Remaja itu terlihat ramah dan mudah diajak bicara. Cara bicaranya tenang dan teratur, seperti orang yang sudah terbiasa ngobrol dengan orang dewasa. Ia bilang kalau ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah lama tidak ada, dan kesehariannya lebih banyak dihabiskan di apartemen. Tidak lama kemudian, remaja itu pamit. Ia bilang tidak mau terlalu lama di kolam karena takut ibunya mencarinya. Sebelum pergi, ia sempat bilang kalau biasanya ia datang ke kolam di jam yang sama setiap akhir pekan. Ayu hanya mengangguk, lalu kembali berenang. Di akhir pekan berikutnya, Ayu kembali ke kolam renang di jam yang hampir sama. Tidak lama setelah sampai, ia melihat remaja perempuan itu lagi. Kali ini, remaja itu langsung menyapa Ayu lebih dulu. Dari situ, mereka jadi sering bertemu setiap akhir pekan. Setiap kali bertemu, penampilan remaja itu selalu sama. Ia selalu memakai pakaian renang yang sama dan tidak pernah membawa handuk atau barang lain. Ia juga tidak pernah ikut berenang bersama Ayu. Biasanya ia hanya duduk di pinggir kolam, mengobrol, lalu pergi sendiri. Ayu sempat memperhatikan hal itu, tapi tidak merasa ada yang perlu dipermasalahkan. Sikap remaja itu tetap normal, obrolannya nyambung dan tidak pernah mengatakan hal aneh. Ia terlihat seperti remaja pada umumnya yang lebih suka menyendiri. Suatu hari, setelah beberapa kali bertemu, remaja itu bilang ingin main ke kamar Ayu. Katanya ia penasaran ingin melihat kamar Ayu dan ingin ngobrol di tempat yang lebih tenang. Ayu tidak merasa keberatan. Ia juga sering sendirian dan merasa kasihan karena remaja itu terlihat tidak punya teman. Mereka akhirnya naik ke unit Ayu. Di dalam kamar, Ayu menawarkan makanan dan minuman yang ada di kulkas. Semua ditolak dengan halus. Remaja itu hanya duduk, melihat-lihat isi kamar,
dan bertanya tentang pekerjaan Ayu serta kehidupan di Jakarta. Ayu sempat bertanya, kenapa remaja itu jarang terlihat bersama ibunya. Remaja itu menjawab kalau ibunya jarang keluar kamar dan lebih sering diam di dalam. Katanya, ibunya tidak terlalu suka tempat ramai dan lebih nyaman di rumah. Setelah beberapa saat, remaja itu bilang ingin kembali ke unitnya. Ayu mengantar sampai depan lift tower tempat remaja itu tinggal. Lalu mereka berpisah di situ, dan Ayu kembali ke unitnya sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir itu, Ayu masih sering turun ke kolam renang di akhir pekan. Kadang pagi, kadang sore. Ia tidak punya banyak kegiatan di luar kerja, jadi kolam renang jadi salah satu tempatnya menghabiskan waktu. Namun, selama beberapa kali turun, remaja perempuan itu tidak terlihat sama sekali. Awalnya Ayu tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengira mungkin remaja itu sedang tidak di rumah atau sedang pergi bersama ibunya. Sampai suatu sore, sekitar jam 5, Ayu kembali turun ke kolam. Waktu itu suasana kolam tidak terlalu ramai. Beberapa orang sudah bersiap pulang. Di pinggir kolam, Ayu melihat sosok yang familiar. Remaja perempuan itu duduk sendirian. Posisinya bersila, kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya terlihat lebih basah dari biasanya, dan kulitnya tampak lebih pucat. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya, baju renang dan tak membawa barang apapun lainnya. Ayu menghampiri dan menyapanya. Remaja itu menoleh pelan dan menjawab, tapi suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tidak banyak bicara, tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang penuh obrolan ringan. Kali ini, remaja itu terlihat lebih diam. Ayu bertanya kemana saja ia selama ini karena sudah lama tidak terlihat. Remaja itu hanya menjawab singkat, lalu kembali menunduk. Matanya terlihat sedikit sembab, seperti habis menangis. Ayu sempat bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi tidak mendapat jawaban yang jelas. Beberapa menit kemudian, remaja itu bilang ingin diantar ke unitnya. Katanya ia ingin bertemu ibunya dan perlu pulang segera. Ayu melihat jam dan menyadari hari sudah mulai sore. Karena merasa kasihan dan melihat kondisi remaja itu yang terlihat lemas, Ayu setuju untuk mengantarnya. Mereka berjalan menuju lobi tower tempat remaja itu tinggal. Seperti sebelumnya, Ayu hanya bisa sampai di area bawah karena tidak punya kartu akses untuk naik ke lantai atas. Remaja itu menyebutkan kalau unitnya ada di lantai 21. Ayu sempat bertanya, bagaimana caranya naik kalau tidak ada kartu? Remaja itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di dekat lift. Karena tidak ada petugas keamanan di area itu saat itu, Ayu mencari bantuan ke tempat laundry yang berada tidak jauh dari lobi. Ayu menjelaskan ke salah satu pegawai laundry bahwa ia ingin mengantar remaja tersebut ke unitnya karena terlihat tidak enak badan. Pegawai laundry itu mengangguk dan membantu men-tap kartu akses untuk lift barang. Mereka bertiga masuk ke lift. Selama di dalam lift, remaja itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri diam, sesekali menoleh ke samping. Ayu sempat memperhatikan pantulan di dinding lift, tapi tidak berpikir apa-apa saat itu. Tidak ada percakapan sampai lift berhenti di lantai yang dituju. Sesampainya di depan unit, Ayu mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya. Penampilannya sederhana, memakai kacamata, rambutnya sebahu. Wajahnya terlihat lelah. Ayu menjelaskan bahwa ia mengantar anaknya dari kolam renang. Saat nama remaja itu disebut, ekspresi perempuan tersebut berubah. Wajahnya terlihat bingung, lalu seperti menahan emosi. Sebelum Ayu sempat berkata lebih banyak, remaja itu langsung berjalan masuk ke dalam unit tanpa menoleh ke belakang. Perempuan itu tidak membuka pintu lebar-lebar. Ayu sempat melihat remaja itu berjalan masuk, lalu pintu ditutup dengan cepat dan agak keras. Tidak ada ucapan terima kasih atau penjelasan apapun. Ayu berdiri beberapa detik di depan pintu, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia kembali turun ke bawah, lalu kembali ke unitnya sendiri. Setelah kejadian sore itu, Ayu tidak pernah lagi bertemu remaja perempuan tersebut. Ia tetap turun ke kolam di akhir pekan di jam yang sama seperti biasanya, pagi maupun sore, tapi remaja itu tidak pernah terlihat lagi. Ayu sempat bertanya ke dirinya sendiri, kemana remaja itu, tapi tidak pernah benar-benar mencari tahu. Ia mengira mungkin ibunya melarangnya keluar atau mereka pindah unit. Kehidupan Ayu kembali berjalan seperti biasa, bekerja di hari kerja dan menghabiskan akhir pekan sendirian di apartemen. Selang beberapa bulan, di suatu malam sepulang kerja,
Ayu turun ke minimarket bawah tower untuk membeli minum. Saat sedang memilih, ada seseorang wanita yang menyapa Ayu lebih dulu. Ayu menoleh dan melihat Dewi, kakak kelasnya waktu SMA. Mereka ngobrol singkat di situ. Dewi bilang dia tinggal di apartemen yang sama karena kerja sebagai pramugari, jadi lokasi apartemen itu membantu dia kalau harus berangkat cepat ke bandara. Ayu juga cerita kalau dia tinggal di situ karena fasilitas kantor. Sebelum pisah, mereka tukeran nomor dan sepakat ketemu lagi lain waktu. Beberapa hari kemudian, Dewi ngajak Ayu nongkrong sebentar sepulang kerja. Dikarenakan area bawah apartemen ramai, jadi mereka memilih duduk di sekitar kolam renang. Di tengah obrolan, Ayu melihat lagi kolam kecil yang selalu dipasangi polis lain sejak awal dia pindah. Ayu menanyakan ke Dewi, kenapa bagian itu tidak pernah dibuka. Dewi menjelaskan kalau dulu ada tragedi di situ. Seorang remaja perempuan meninggal karena kesetrum di bagian kolam tersebut. Di kolam kecil itu ada lampu, dan waktu kejadian, katanya ada masalah listrik yang tidak diketahui sumbernya. Sejak saat itu, manajemen apartemen langsung nutup total area itu dan masang polis lain agar tidak ada orang yang menggunakannya. Ayu menanyakan apakah remaja itu penghuni apartemen juga. Dewi menjawab iya. Remaja itu tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya seorang janda. Dewi juga bilang manajemen apartemen memberi kompensasi, salah satunya unit tempat tinggal tanpa biaya. Dewi tidak tahu detail lain selain cerita yang sudah lama beredar di penghuni lama. Ayu tidak membahas pengalaman pribadinya saat itu. Tapi setelah pulang, Ayu mulai mengingat hal-hal yang dulu terasa biasa. Remaja perempuan yang ia temui di kolam juga mengaku tinggal berdua dengan ibunya. Remaja itu selalu datang sendirian, dan setiap kali bertemu pakai baju renang dengan model dan warna yang sama. Rambutnya basah. Ayu sempat memastikan lagi ceritanya ke salah satu temannya di komunitas rohani yang juga tinggal di apartemen itu. Temannya membenarkan soal remaja perempuan meninggal karena kesetrum di area kolam yang ditutup polis lain. Temannya menambahkan kabar lain, katanya ibunya sekarang sering jualan kue basah di dekat pintu masuk apartemen. Beberapa hari setelah itu, setelah mendengar cerita dari Dewi dan dari temannya di gereja, Ayu tidak langsung melakukan apa-apa. Ia butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan pikirannya. Semua cerita itu terlalu mirip dengan pengalaman yang pernah ia alami sendiri. Dan semakin ia ingat, semakin jelas bahwa ada bagian yang dulu ia abaikan begitu saja. Suatu sore sepulang kerja, Ayu sengaja lewat pintu masuk apartemen bagian depan. Di sana, seperti yang diceritakan orang-orang, ada seorang perempuan parubaya yang duduk di belakang meja lipat kecil sambil menjajakan kue basah. Ayu mengenali wajah itu. Wajah yang sama dengan perempuan yang dulu membuka pintu unit saat Ayu mengantar remaja perempuan itu pulang. Ayu membeli kue seperti pembeli lain. Setelah itu, Ayu berdiri sebentar di depan meja, lalu dengan suara pelan bertanya apakah perempuan itu ingat pernah didatangi seseorang beberapa waktu lalu yang bilang mengantar anaknya pulang dari kolam renang. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti merapikan plastik kue. Ia menatap Ayu lebih lama, lalu bertanya pelan apakah Ayu orang yang dimaksud. Ayu mengangguk dan menyebut namanya. Ayu juga bilang waktu itu ia hanya membantu mengantar remaja perempuan yang terlihat sedih dan ingin pulang. Perempuan itu menarik napas panjang. Ia bilang saat Ayu datang ke unit waktu itu, ia memang kaget. Bukan karena ada tamu, tapi karena Ayu menyebut mengantar anaknya pulang, sementara anaknya sudah lama meninggal karena kejadian di kolam renang. Perempuan itu bilang di depan pintu saat itu, ia melihat Ayu berdiri sendiri. Tidak ada siapapun di belakang Ayu. Perempuan itu juga bilang, sejak kejadian di kolam, ia sudah beberapa kali mendengar cerita aneh dari penghuni lain, tapi ia selalu memilih diam. Ia tidak pernah menyangka akan ada orang yang datang langsung ke unitnya dan menyebut anaknya seolah masih hidup. Ayu lalu menceritakan apa yang ia alami, tentang bagaimana ia sering bertemu remaja perempuan itu di kolam renang, tentang obrolan-obrolan ringan mereka, tentang sore ketika remaja itu terlihat murung dan bilang ingin pulang karena ingin meminta maaf pada ibunya. Ayu bilang saat itu tidak ada hal aneh sama sekali. Semuanya terasa seperti percakapan biasa. Perempuan itu mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tidak menunjukkan marah atau kaget lagi, hanya lelah. Ia bilang, anaknya memang meninggal di kolam kecil yang sekarang ditutup polis lain. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi melihat anaknya. Tapi beberapa orang memang sempat bilang pernah melihat remaja perempuan yang mirip anaknya di sekitar kolam. Di situ Ayu akhirnya paham. Selama ini di kolam renang itu, ia tidak pernah benar-benar ditemani siapapun.
Semua obrolan, tawa kecil, dan pertemuan itu terjadi tanpa ia sadari bahwa remaja perempuan yang duduk di sampingnya bukan lagi manusia. Ayu tidak menangis dan tidak panik. Ia hanya merasa dadanya kosong, seperti baru menyusun potongan cerita yang selama ini tercecer. Sebelum Ayu pergi, perempuan itu hanya bilang terima kasih karena Ayu pernah menemani anaknya berbicara. Meskipun Ayu tidak tahu dengan siapa sebenarnya ia berbicara saat itu. Ayu pamit dan meninggalkan area itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, ia pindah dari apartemen tersebut karena urusan kerja. Kolam kecil itu tetap tertutup seperti sebelumnya. Dan sampai sekarang, setiap kali Ayu teringat kolam renang itu, ia selalu ingat satu hal, bahwa pernah ada masa di mana ia duduk di pinggir kolam, ngobrol lama dengan seorang remaja perempuan, tanpa menyadari bahwa sejak awal ia sendirian. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.